Ya, kembali bersama kami di Prime Time News masih berbicara tentang F1 Powerboat di Danau Toba yang akan diselenggarakan dari tanggal 2 hingga 3 Maret 2024 nanti. Saya kembali kepada Pak Dito Aryotejo. Pak Dito, apakah ada peluang pembalap nasional juga ikut berkompetisi dalam F1 Powerboat ini, Pak Dito? Ya, sebenarnya kalau dibilang peluang, sebenarnya kita terbuka peluang luas untuk ikut. Tapi yang dipermasalahkan adalah saat ini kita belum memiliki riders yang siap untuk balapan. Maka dari itu, waktu saat kemarin di Perhelatan Aquabike, kami rapat bersama dengan Injourney dan juga Kemenpar bersama H2O Racing, di mana sudah komit bahwa kita akan mendirikan akademi di Bali G, di Toba, untuk edukasi dan mempersiapkan riders baik untuk powerboat dan aquabike. Jadi tadi seperti saya sampaikan, kita memiliki harapan dan target sebelum 2027 ini kita sudah bisa riders Indonesia balap di powerboat yang siap. Gitu, Mas. Ada target khusus mungkin Pak Dito kira-kira tahun depan atau kapan kemudian kita bisa punya pembalap begitu untuk bisa berlaga di F1 Powerboat ini? Kalau saya inginnya tahun depan sudah bisa. Okay. Harusnya saya yakin, saya optimis bisa. Kalau Bu Maya sendiri gimana? Support dari Injourney sendiri untuk kemudian mewujudkan ada pembalap nasional yang ikutan di F1 Powerboat seperti apa, Bu Maya? Bu Maya, mohon maaf, belum di-unmute, boleh di... Oke, sorry. Ya, silakan, Bu Maya. Pastinya Injourney juga sangat mensupport Mas Dito dan Kemenpora untuk kita memiliki atlet dari Indonesia ya. Jadi memang suatu kebanggaan kita sendiri Indonesia sebagai season opener. Jadi kalau memang kita bisa memiliki atlet nasional yang berlaga di F1 Powerboat maupun di Aquabike World Championship, ini akan sangat membanggakan untuk Indonesia. Tapi olahraga seperti ini bisa dinikmati siapa saja sih, Bu Maya? Kalau kita melihat kan di Danau Toba nih, semua orang bisa menikmati gelaran ini tidak menurut Anda? Pastinya, karena ekspektasi kita untuk 2 hari ke depan saat race ini lebih dari 60.000. Kita berkaca tahun lalu antusiasme dari pengunjung masyarakat ini juga sangat luar biasa. Ekspektasi kita ternyata terlampaui ya. Jadi tahun lalu tuh kita ada 50.000 pengunjung in and out selama 2 hari. Jadi ekspektasi kami juga di tahun ini bisa lebih dari 60.000. Dan ini juga akan live broadcast di TV nasional dan berbagai channel TV internasional, Eurosports maupun Bein dan berbagai channel premium sports lainnya dan dengan 180 juta impression. Jadi pastinya banyak sekali pasang mata yang akan melihat sports dan juga melihat destinasi Danau Toba dan pastinya nation branding Indonesia di kancah internasional. Pak Dito, kalau kita mendengar mengenai F1 Powerboat kan mungkin belum banyak ya masyarakat Indonesia yang tahu dan familiar gitu. Ketika orang mendengar F1 itu taunya mengenai mobil super cepat begitu. Nah, ini mungkin ada strategi khusus dari Kemenpora untuk mengenalkan kegiatan atau perlombaan F1 Powerboat ini supaya kemudian antusiasme masyarakat itu tidak hanya di Danau Toba, tapi kemudian di daerah-daerah lainnya sehingga kemudian syukur-syukur bisa melahirkan pembalap nasional, Pak Dito. Halo, Pak Dito? Oke, baik. Terputus, semoga kita bisa menyambung kembali komunikasi kami dengan Menpora, Pak Dito Aryotejo yang tadi sedang dalam perjalanan. Semoga bisa kembali nyambung. Saya kembali kepada Bu Maya. Bu Maya, ada berapa banyak peserta kemudian yang turut serta dalam gelaran ini dan apakah kemudian mereka punya harapan-harapan tertentu begitu karena Indonesia menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya? Ini kan dari berbagai negara begitu ya, Bu Maya ya? Ya, pastinya. Jadi kita ada 18 riders internasional dari lebih dari 10 negara dan juga supporting crew ini lebih dari 100 supporting crew, hampir 200 supporting crew dari seluruh dunia. Nah, Danau Toba ini sangat menarik bagi para riders karena cukup challenging. Salah satu sirkuit ini kita walaupun di air ya kita tetap bilang ini sirkuit ya, sirkuit yang tersulit dan terindah di dunia. Tersulit karena juga ada faktor cuaca dan faktor di mana ini adalah danau vulkanis terbesar di dunia.
dan juga di ketinggian hampir 1.000 meter. Nah, ini sesuatu yang cukup challenging untuk para riders. Bahkan engine harus diganti untuk mengakomodir ketinggian di Danau Toba. Jadi untuk para riders ini sebenarnya tingkat kesulitannya sangat tinggi dan sangat indah. Jadi sesuatu yang sangat challenging. Jadi ekspektasinya juga pastinya mereka sangat antusias ya karena very adrenaline pumping race ini dan juga kami pastinya sebagai penyelenggara InJourney maupun dengan kolaborasi dengan Kemenpora, Kemenparekraf, berbagai kementerian lembaga yang mensupport, ada lebih dari 20 kementerian lembaga yang mensupport event ini dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menginginkan yang terbaik untuk para riders dan juga pasti memastikan safety untuk para riders dan juga meningkatkan destination branding maupun nation branding untuk Danau Toba dan Indonesia. Bu Maya, apa keunggulan Danau Toba dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit di negara-negara lain begitu? Keunggulannya sebenarnya ada dua. Saya pernah menghadiri sirkuit di Sharjah dan ada juga sirkuit di Italia, di Sardinia maupun di Prancis dan di beberapa negara Eropa lainnya. Memang di Danau Toba ini satu adalah tingkat kesulitannya ya cukup tinggi karena tadi hampir 1.000 meter di atas ketinggian air laut, lalu juga jadi untuk engine harus dirubah, tingkat keterampilan ridersnya pun juga harus agak berbeda karena ketinggian Danau Toba sendiri. Lalu juga sirkuitnya ini cukup challenging, jadi secara ini sangat challenging. Jadi ini menarik untuk para riders. Dan juga kedua adalah cultural. Saya rasa mungkin race di Italia maupun di Prancis, di Spanyol atau di UAE, tapi di Danau Toba ini kita menampilkan cultural content yang sangat kental. Jadi kita juga mengadakan kompetisi solu bolon. Solu bolon ini seperti Dragon Boat yang khusus di Sumatera Utara di mana 8 kabupaten berlomba untuk memperebutkan piala bergilir solu bolon kompetisi. Jadi cultural contentnya sangat kental dan ini saya rasa berbeda dengan negara-negara lain gitu seperti di Italia maupun di Perancis dan juga performance tari-tarian secara cultural maupun local content ini kami perdalam agar menampilkan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Oke, saya kembali kepada Pak Dito, informasinya sudah tersambung. Pak Dito, mungkin ada strategi khusus dari Kemenpora untuk mengenalkan F1 Powerboat ini kepada Indonesia begitu. Mungkin masih banyak yang asing begitu ya mengenai F1 Powerboat ini, Pak Dito. Ya, pastinya sebenarnya kalau F1 Powerboat itu memang ini lebih banyak dikenal di negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Tapi memang alhamdulillah sejak kita menjadi tuan rumah hosting, masyarakat semakin tertarik dan juga penasaran akan keseruan menontonnya. Dan pastinya strategi paling utama adalah untuk ini menjadi wabah di masyarakat. Yang paling penting adalah kita harus segera melahirkan riders local heroes kita. Jadi ini yang kita lagi persiapkan dan makanya saya yakin kalau sudah ada pembalap nasional ini akan makin menjadi perhatian dari rekan-rekan dan juga masyarakat Indonesia. Oke, kuncinya dari pembalap nasional begitu ya. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.